Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan memulai novel Martial God Asura. Saat ini kita akan mendengarkan volume 1 dari Martial God Asura, yaitu Pertempuran Martabat. Selamat mendengarkan. Chapter 1, Murid Sekte Luar. Pada malam hari, bulan purnama menggantung tinggi dan bintang-bintang bertebaran. Namun di antara galaksi, ada lampu guntur 9 warna yang tertinggal di dalamnya, yang sangat menyilaukan. Ada penglihatan di langit, dan pasti ada tubuh dewa yang datang. Di daratan Kyushu, di atas kota kekaisaran, seorang lelaki tua berbaju emas berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap ke atas. Langit malam. Di belakangnya, ada puluhan ribu master dari kota kekaisaran, setengah berlutut dengan rapi di tanah, seolah menunggu perintah. Tiba-tiba, cahaya guntur memadat dan berubah menjadi guntur dewa 9 warna, yang jatuh dari galaksi 9 hari. Dalam sekejap, malam berubah menjadi siang, dan sebelum guntur ilahi turun, bumi mulai bergemuruh dan bergetar hebat. Tetapi ketika guntur dewa 9 warna bersentuhan dengan daratan, itu tidak menyebabkan kerusakan yang parah dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, bumi sekali lagi diselimuti kegelapan, dan langit malam yang awalnya cerah juga sangat redup, seolah-olah beberapa esensi telah diekstraksi dan kedamaian masa lalu telah dipulihkan. Tetapi pada saat ini, mata lelaki tua itu sangat cerah, dan bahkan tubuhnya yang bersemangat pun bergetar. Dia menunjuk ke tempat guntur jatuh dan berkata, "Di wilayah Qingzhou, semua anak laki-laki yang datang malam ini, bawa aku kembali ke kota kekaisaran." Waktu berlalu, dan 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Meski orang masih mengingat pemandangan mengejutkan tahun itu, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan dinasti tersebut. Di daratan Kyushu, dan di wilayah Qingzhou, terdapat banyak sekte, dan King Longzong adalah salah satunya. Hari ini, itu adalah hari ketika sekolah Azure Dragon merekrut murid setahun sekali, dan ada banyak sekali orang di luar sekolah Azure Dragon. Tetapi saat ini, murid luar adalah yang paling sibuk, dan penerimaan semua sekte ada di kepala mereka. Murid luar adalah pekerjaan tanpa pamrih, belum lagi status rendah mereka di sekte, bahkan orang luar memandang rendah mereka. Alasannya sangat sederhana, semua murid luar memiliki kualifikasi yang sangat buruk, dan sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal dalam hidup mereka, sehingga mereka secara alami dibenci oleh orang lain. "Hei, bagaimana sikapmu? Apakah kamu tahu siapa aku?" Seorang wanita berpakaian bagus memimpin seorang anak laki-laki, menunjuk ke seorang anak laki-laki dan memarahi dengan keras. "Maaf, ini sudah larut dan sekte akan ditutup. Kalian berdua harus kembali besok." Wajah lembut pemuda itu masih belum dewasa, tetapi ada sedikit kepahlawanan di antara alisnya. Namanya Chu Feng, dia berumur 15 tahun, dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid luar sekolah Azure Dragon. Namun, sebagai murid luar, Chu Feng ini berbeda. Dia tidak memiliki rasa rendah diri, dan dia tidak memiliki harga diri yang rendah. Dia memperlakukan semua orang tanpa rasa takut atau takut, dan tenang dan tenang. "Kembalilah besok, kamu pikir aku idiot? Di mana kamu membiarkan ibu dan anak kita tinggal di gunung yang dalam ini? Kakak Chu Feng, apakah kamu dalam masalah?" Tetapi pada saat ini, suara manis tiba-tiba terdengar. Melihat sekeliling, seorang gadis berpakaian ungu mendekat. Meski ada senyuman di sudut mulutnya, matanya yang tajam menatap wanita itu dengan erat. Melihat gadis muda itu, wajah wanita itu tiba-tiba berubah, dan ketakutan yang kuat muncul. Bukan karena hal lain, tapi karena jubah ungu di tubuh gadis itu, yang merupakan lambang murid batin. Wanita itu bergumam dalam hati bahwa itu tidak baik. Dia berpikir bahwa dengan statusnya, dia dapat mempersulit pemuda di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tampaknya tidak mencolok ini akan memiliki murid sekte dalam sebagai di belakang panggung,
dan itu adalah sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya pada adik laki-laki ini tentang sesuatu. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Gadis itu memelototinya terlebih dahulu, dan kemudian hanya mengatakan satu kata, keluar. Pada saat ini, tubuh wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali, dan berjalan pergi dengan cepat sambil menggendong bocah itu, dan bahkan jatuh jungkir balik karena panik, sangat malu. Melihat ini, Chou Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memberi hormat pada gadis di sampingnya. Terima kasih, kakak senior Chu Yu. Kamu sopan padaku, kita adalah keluarga. Chu Yu sedikit tidak senang. Dia benar, Chu Feng dan dia memang satu keluarga, mereka berasal dari keluarga yang sama, keluarga Chu. Chu Yu ini adalah sepupu dari keluarga paman kedua Chu Feng, hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yu lulus ujian sekte dalam 3 tahun lalu dan menjadi murid sekte dalam, dan sekarang dia adalah Master Spirit Realm tingkat keempat. Aturan sekte harus selalu diikuti, kata Chu Feng dengan senyum cemerlang. Hei! Tapi melihat Chu Feng seperti ini, hati Chu Yu sakit. Kakak Chu Feng, bukankah kamu berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam tahun ini? Mungkinkah kamu belum mencapai level ketiga Spirit Realm belum? Chu Feng tidak menjawab. Masih dengan senyum di wajahnya, tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat ini, Chu Yu mengeluarkan kit dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Perbaiki, mungkin itu bisa membantumu menembus level ketiga. Chu Feng membuka kit, dan tiba-tiba aura yang menarik itu menyebar, dan rumput roh transparan seukuran jari tergeletak di atasnya. Saudari Chu Yu, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yu. Rumput roh adalah obat suci untuk seni bela diri, sangat berharga, dan memiliki efek tak terbatas pada praktisi seni bela diri dalam Spirit Realm. Untuk memungkinkan mereka meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, keluarga Chu mensubsidi mereka masing-masing dengan rumput roh setiap tahun. Memikirkan tanaman Chu Yu, itu juga disubsidi oleh keluarga, tetapi Chu Yu tidak menikmatinya, tetapi malah memberikannya kepadanya. Chu Feng tergerak dan tidak tahan menerimanya. Sudah kubilang, ambil saja, itu masih saudaraku. Chu Yu sedikit tidak senang. Hei, mengapa saudari Chu Yu menjadi begitu murah hati, dan kamu ingin memberikan rumput roh? Mengapa saudari Chu Yu tidak memberikan rumput roh ini kepadaku? Bagaimana denganku? Seorang pria muda yang seumuran dengan Chu Feng berjalan mendekat, juga mengenakan pakaian murid batin. Namanya Chu Zhen, dan dia juga dari keluarga Chu. Dia bergabung dengan sekolah Azure Dragon bersama Chu Feng 5 tahun lalu, tapi dia sudah menjadi murid dalam 2 tahun lalu. Chu Zhen, kamu telah menembus seni bela diri roh tingkat ketiga dan berhasil memadatkan energi spiritualmu. Bahkan tanpa rumput roh ini, kamu bisa menerobos. Tapi saudara Chu Feng belum mengumpulkan energi rohnya, jadi rumput roh ini lebih penting baginya. Chu Yu dengan paksa memasukkan rumput roh ke tangan Chu Feng. Ya, kamu benar, tapi sayangnya dia tidak mau menerima bantuanmu. Chu Zhen merentangkan tangannya dan mencibir. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Namun, Chu Feng tersenyum sedikit, dan begitu saja meletakkan rumput roh ke dalam pelukannya, dan kemudian berkata, Saudari Chu Yu, aku harus meminjam rumput roh ini darimu. Ini akan menjadi 2 kali lipat ketika aku menggantinya. Ya, bagus. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yu sudah sangat gembira, tapi dia menerimanya dengan santai, tidak memikirkan Chu Feng membayarnya kembali sama sekali. Apa yang kamu akan berikan kembali? Ini adalah pemborosan rumput roh ini untuk kamu gunakan. Tapi ekspresi Chu Zhen berubah jelek. Chu Feng tersenyum dan mengabaikannya,
tetapi berkata kepada Chu Yu, "Saudari Chu Yu, aku akan berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam tahun ini. Rumput roh, aku akan memberikannya padamu." Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. "Apakah ini benar?" Chu Feng tidak percaya. "Saudari Chu Yu bersaksi, tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa lulus? Maka rumput rohku tahun ini akan menjadi milikmu." Chu Feng meninggalkan kata-kata ini dan terus mengabdikan dirinya pada pekerjaan para murid luar. "Chu Zhen, kita semua adalah satu keluarga. Mengapa kamu selalu mempersulit Chu Feng?" Chu Yu memandang Chu Zhen dengan tidak senang. "Keluarga? Saudari Chu Yu, Anda harus tahu bahwa Chu Feng ini sama sekali bukan keluarga Chu saya. Tidak dapat lulus ujian sekte dalam setelah memasuki sekte selama 5 tahun hanyalah aib bagi keluarga Chu saya. Seluruh keluarga Chu, yang mana? Seperti dia? Kamu sangat baik padanya, dan kamu bahkan memberinya rumput rohmu." Chu Zhen sangat bingung. "Kamu benar-benar keras kepala." Chu Yu sedikit marah, dan setelah memelototinya, dia pergi. Sebaliknya, Chu Zhen berdiri di sana dan tersenyum. Dia sangat senang, meskipun dia tidak mendapatkan rumput roh Chu Yu. Dia tahu bahwa rumput roh yang didapat Chu Feng tahun ini pasti miliknya. Pada pukul 10 malam, tempat para murid sekte luar beristirahat gelap gulita. Setelah hari yang sibuk, semua orang kelelahan dan pergi tidur lebih awal, hanya lampu di kamar Chu Feng yang masih menyala. Dia duduk bersila di tempat tidur, mengeluarkan rumput roh yang diberikan Chu Yu kepadanya, dan berkata dengan suara rendah, "Kuharap rumput roh ini bisa memberimu makan." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup matanya, dan terjepit rumput roh di antara kedua telapak tangan, mantra aneh keluar. Dan pada saat ini, energi spiritual di rumput roh mulai mengalir ke tubuh di sepanjang telapak tangan Chu Feng, dan akhirnya berkumpul di dantian. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dimakan. Jika seseorang dapat melihat melalui kulit, seseorang dapat menemukan bahwa ada awan petir di kedalaman dantian Chu Feng. Bola guntur dan kilat ini terbagi menjadi 9 warna, dan setiap warna seperti binatang guntur raksasa, memancarkan aura menakutkan yang bukan milik dunia ini. Bab 2 Penatua Cantik. Chu Feng bukan keluarga Chu, tapi anak angkat yang diadopsi oleh anak kelima dari keluarga Chu, Chu Yuan. Akibatnya, Chu Feng diperas dan diintimidasi sejak dia masih kecil. Jika Chu Yuan tidak mencoba yang terbaik untuk melindunginya, dia akan dikeluarkan dari keluarga Chu sejak lama. Oleh karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan. 5 tahun lalu, Chu Feng tepat berusia 10 tahun, yang merupakan usia terbaik untuk seni bela diri. Saat itu, dia sangat berharap pada Siwu, karena dia merasa sudah waktunya untuk membuktikan dirinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa sebulan sebelum dia bergabung dengan sekolah Azure Dragon, guntur ilahi menghantam tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng mengira itu adalah keberuntungan, karena setelah dia berlatih seni bela diri, dia membuat kemajuan pesat dan mencapai tingkat kedua Spirit Realm hanya dalam 2 bulan. Kecepatan ini di luar akal sehat, sehingga Chu Feng tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu, tetapi diam-diam berlatih sambil menyembunyikan kekuatannya. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Tepat ketika Chu Feng berpikir bahwa dia telah menjadi seorang jenius seni bela diri, tubuhnya berubah. Perubahan inilah yang menyebabkan kultivasinya mandek, dan dia dianggap sebagai orang dengan bakat yang sangat buruk. Pada saat ini, rumput roh di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh dantiannya. Kecepatan pemurnian sangat cepat sehingga di luar akal sehat biasanya. Dengan kekuatan Chu Feng, rumput roh ini perlu dimurnikan setidaknya selama 1 bulan. Tapi saat ini, hanya dalam beberapa saat,
sebagian besar telah disempurnakan, dan dantian Chu Feng, yang seperti jurang maut, akhirnya terasa seperti telah terisi. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di tangan Chu Feng, dan setengah dari rumput roh menghilang seketika. Pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dantian Chu Feng. 9 binatang guntur raksasa terjalin satu sama lain, melonjak dengan cepat, dan benar-benar memadat, akhirnya berubah menjadi benda berbentuk pil. Setelah pil terbentuk, aliran energi spiritual yang stabil keluar darinya, membasuh tubuh Chu Feng seperti air pasang, dan segera meresap ke seluruh tubuh. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak guntur di matanya, dan kegembiraan yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Berhasil! Setelah 5 tahun penuh, aku, Chu Feng, akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir di tanah, dan melihat tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dalam perjalanan bela diri, alam yang dikenal adalah Spirit Realm, Origin Realm, Profound Realm, Heaven Realm, masing-masing alam terbagi menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama Spirit Realm terutama untuk melatih tubuh fisik melalui metode khusus untuk meningkatkan kekuatan. Namun, pada tingkat kedua Spirit Realm, seseorang harus menggunakan mantra untuk memadatkan energi spiritual. Hanya mereka yang berhasil memadatkan energi spiritual di dantian yang dapat dianggap benar-benar melangkah ke dalam perjalanan seni bela diri. Perubahan dalam tubuh Chu Feng justru karena dia tidak dapat memadatkan energi spiritual, karena guntur ilahi di dantiannya seperti 9 binatang yang menghilangkan rasa lapar, dan energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan ditelan oleh guntur ilahi. Tetapi dia tidak berkecil hati, karena dia menemukan bahwa meskipun Shenlei memakan energi spiritual, itu ada batasnya, selama dia terus menuangkan energi spiritual ke dalam dantiannya, suatu hari dia akan dapat mengisinya. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Perasaan ini sangat kuat. Aliran energi spiritual yang stabil mengalir deras ke seluruh tubuh, seolah-olah akan pecah. Chu Feng merasa luar biasa. Memancarkan aura, sangat kaya, di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berlatih tanpa henti selama 5 tahun terakhir, tidak mungkin memadatkan aura yang begitu kuat, dan alasannya justru karena guntur ilahi. Tapi saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba membeku, dan ekspresinya juga berubah drastis. Shenlei berubah, kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap, dan dia menerobos lagi, melangkah ke tingkat keempat Spirit Realm. Apakah semua penderitaan bermanfaat? Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia merasa bahwa semua kesulitan dalam 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Menembus 2 lapisan berturut-turut, cara luar biasa untuk menjadi lebih kuat ini, akhirnya muncul kembali. Tiba-tiba, dia mengarahkan matanya yang tajam ke arah gerbang bagian dalam, dan berkata dengan suara rendah, Chu Zhen, aku akan mengambil rumput rohmu. Sekolah Azure Dragon merekrut murid hanya setahun sekali, dan setiap waktu berlangsung selama 10 hari. 10 hari kemudian, penilaian sekte dalam tahunan juga akan dimulai, dan kali ini, Chu Feng, yang telah diam selama 5 tahun, akhirnya berpartisipasi. Situs penilaian adalah istana bawah tanah yang sangat besar, dan aula utama istana bawah tanah dipenuhi oleh puluhan ribu orang. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di tingkat ketiga Spirit Realm, karena semua orang tahu bahwa ujian sekte dalam membutuhkan setidaknya tingkat ketiga Spirit Realm untuk lulus. Namun, ada beberapa murid Spirit Realm tingkat kedua yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Ada orang seperti itu setiap tahun, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Perlu disebutkan bahwa masih ada sedikit orang yang berada di tingkat keempat Spirit Realm. Mereka bukanlah talenta biasa-biasa saja yang lamban dalam kultivasi, sebaliknya ada yang jenius.
Mereka sengaja memilih untuk berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam ketika mereka berada di seni bela diri roh tingkat keempat. Adapun alasannya, itu untuk hadiah. Pada tingkat ketiga Spirit Realm, seseorang dapat berlatih seni bela diri. Seni bela diri adalah sarana serangan yang ampuh, yang tidak hanya dapat menampilkan kekuatan secara maksimal, tetapi juga memperoleh kekuatan di luar batas tubuh manusia. Karena itu, seni bela diri sangat berharga, bahkan keluarga kaya pun tidak memilikinya, itulah sebabnya keluarga besar mengirim keturunannya ke sekte untuk berlatih. Karena setiap sekte memiliki banyak seni bela diri, dan di sekolah naga azur ini, selama seseorang menjadi murid dalam, seseorang dapat berlatih seni bela diri. Hanya saja bela diri juga dibagi menjadi peringkat, yang dibagi menjadi 9 peringkat dari yang lemah sampai yang kuat. Di antara sekte dalam, yang terbaik yang bisa dikembangkan hanyalah seni bela diri tahap ketiga. Namun dalam penilaian sekte dalam tahunan, orang pertama yang lulus penilaian bisa mendapatkan buku seni bela diri tingkat keempat. Oleh karena itu, alasan mengapa sebagian orang lebih suka berlatih di sekte luar daripada masuk sekte dalam adalah karena seni bela diri 4 tingkat. Lihat, bukankah itu yang Tianyu? Wow, ini benar-benar dia. Dia baru berusia 13 tahun dan telah mencapai tingkat keempat Spirit Realm. Sepertinya dia yang pertama dalam penilaian ini. Remaja menarik perhatian orang, tepatnya, itu adalah anak laki-laki. Ada ratusan ribu murid luar, kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui, tetapi beberapa orang menjadi fokus perhatian, sebagian besar dari orang-orang ini adalah jenius, dan yang Tianyu ini adalah salah satunya. Itu belum tentu demikian. Tidak peduli seberapa berbakat yang Tianyu, dia masih anak-anak, jadi sulit untuk memenangkan tempat pertama. Banaik harimau berjongkok dan naga bersembunyi di sekolah Azur Dragon, terkadang seorang jenius mungkin tidak dapat melakukannya. Kalahkan orang biasa-biasa saja, seperti Duan Yusuan itu. Seorang murid asing, mengarahkan jarinya ke seorang pemuda yang acuh tak acuh. Nama orang ini adalah Duan Yusuan, dan dia telah berada di sekolah Azur Dragon selama 6 tahun, jadi dia awalnya adalah orang yang tidak dikenal. Tapi hanya beberapa bulan yang lalu, dia benar-benar mengalahkan murid sekte dalam yang berada di tingkat keempat Spirit Realm. Sejak itu, reputasinya menyebar jauh dan luas, dan dia menjadi fokus sekte luar. Tenang. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Ketika mereka mengarahkan mata mereka, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, dan melihat lebih dari selusin sosok muncul di platform tinggi aula utama. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang tua, mereka adalah sesepuh dari sekte luar, tetapi pemimpinnya tidak hanya sangat muda, tetapi juga seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat, yang menguraikan lekuk tubuh yang mempesona, terutama sepasang kaki giok putih lurus di bawah roknya, yang bisa disebut sempurna. Tidak hanya tubuh wanita yang memikat, wajahnya juga sangat menawan, wajahnya yang oval dengan mata almond dan bibir merah hanyalah wajah rubah standar. Dan dia adalah Suro, penatua cantik yang terkenal dari sekolah Azur Dragon. Suro ini adalah orang nomor 1. Dia bergabung dengan sekolah Azur Dragon pada usia 10 tahun, memasuki sekte dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi ketika semua orang optimis tentang dia dan mengira dia diharapkan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azur Dragon, dia tiba-tiba menjadi seorang penatua. Untuk kecelakaan ini, tidak ada yang tahu cerita di dalamnya, dan itu masih menjadi misteri dan dibicarakan orang. Wow, ternyata tetua Suro, bukankah dia tetua sekte dalam? Bagaimana dia bisa sampai ke sekte luar? Begitu Suro muncul, semua murid laki-laki membuka mulut lebar-lebar, dan beberapa di antaranya mereka bahkan meneteskan air liur. Murid sekte luar semuanya sangat muda, kebanyakan remaja, dan ada yang masih anak-anak. Bagi mereka,
Wanita dewasa dan seksi seperti Suro adalah yang paling memikat. Suro juga tidak berpura-pura menjadi penatua sama sekali, tetapi tersenyum menawan pada semua orang dan berkata dengan lembut. Aturan penilaiannya sangat sederhana, masuk melalui gerbang di belakangku, lalu keluar melalui gerbang lingi, dan kamu akan lulus penilaian. Satu-satunya perbedaan ya, orang pertama yang lulus penilaian bisa mendapatkan buku seni bela diri 4 tingkat, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipraktikkan di sekte dalam. Namun, perlu disebutkan bahwa tempat pertama tahun ini juga akan mendapatkan hadiah spesial lainnya. Dalam arti tertentu, hadiah ini bahkan lebih berharga daripada 2 yang pertama. Suro dengan sengaja memperpanjang nadanya, dan suasana menggoda semacam itu menyebar ke seluruh aula. Bab 3 penilaian dimulai. Ada apa? Tanya seseorang penasaran. Mungkinkah tetua Suro ingin mendedikasikan hidupnya? Yang lebih tak tahu malu, membayangkan sesuatu. Meskipun Suro adalah seorang penatua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang antik tua di sekte, dia lebih mudah didekati. Karena itu, banyak orang berbicara tanpa ragu. Mengenai spekulasi semua orang, Suro hanya tersenyum menawan, mengulurkan 5 jari ramping, dan berkata, 5 rumput roh. Apa? 5 rumput roh? Apakah aku mendengar dengan benar? Ini sebenarnya rumput roh, atau 5? Segera setelah kata-kata ini keluar, aula menjadi kacau, dan semua orang tidak bisa tenang. Rumput roh sangat berharga, bahkan keluarga Chu hanya dapat mensubsidi 1 tanaman per orang setiap tahun. Dan bagi orang biasa, rumput roh bahkan lebih tak ternilai harganya, dan mereka belum pernah melihatnya. Saat ini, Sekolah Azur Dragon benar-benar mengeluarkan 5 tanaman yang cukup menggoda bagi murid luar. Hanya saja bagi kebanyakan orang, mereka hanya bisa memikirkannya, karena mereka semua tahu bahwa rumput roh tidak ada hubungannya dengan mereka. Di sisi lain, murid-murid yang tujuannya menjadi nomor 1 bersemangat untuk mencoba dan menjadi lebih bersemangat. Melihat momentum para murid begitu tinggi, Suro juga mengangguk puas, lalu melambaikan tangan gioknya. Terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan pintu, yang tingginya beberapa kaki, perlahan terbuka. Tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak ingin lulus ujian? Melihat murid-murid yang tercengang, Suro tersenyum manis. Ayo. Untuk sesaat, semburan sorakan bergema terus-menerus, puluhan ribu murid dari sekte luar, seperti kuda liar yang berlari liar, bergegas ke gerbang. Chu Feng mengikuti arus orang, terus maju, dan akhirnya memasuki gua yang dalam. Gua ini sangat luas, tetapi sangat redup, dan jarak pandangnya sangat rendah. Semua orang tahu bahwa ada bahaya tersembunyi yang bisa datang kapan saja. Ayo, demi seni bela diri tingkat keempat, demi 5 rumput surgawi, pergilah. Namun, selalu ada beberapa orang yang menginginkan uang tanpa mempertaruhkan nyawanya, mengetahui bahwa ada bahaya, tetapi tetap memimpin tanpa menoleh, dan orang-orang seperti ini masih tidak peduli. Desir, desir, desir. Tetapi setelah berjalan 100 meter, suara angin bertiup dari depan, dan jarum perak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dinding batu, menembak ke arah kerumunan seperti hujan deras. Untuk beberapa saat, semua jenis jeritan bergema, dan para murid yang bergegas di depan tertangkap basah, dan kebanyakan dari mereka jatuh. Namun meski begitu, orang-orang itu masih sama seperti sebelumnya, tanpa gentar sedikit pun, berlari mati-matian jauh ke dalam gua. Karena mereka tahu bahwa meskipun jarum perak itu kuat, itu tidak akan berakibat fatal. Bagaimanapun, itu adalah mekanisme bagi orang-orang di tingkat ketiga Spirit Realm, selama mereka berhati-hati, mereka dapat sepenuhnya menghindarinya. Dan dengan pendalaman yang terus-menerus, jumlah jarum perak semakin padat, dan orang yang sering menabraknya menjadi lengah. Dalam keadaan seperti itu, kerumunan dengan cepat membuka jarak,
Dan yang berlari di depan bukan lagi mereka yang memancing di perairan yang bermasalah, tetapi yang Tianyu, Duan Yusuan, dan pakar lainnya. Harus dikatakan bahwa yang Tianyu, Duan Yusuan dan lainnya memang luar biasa. Orang lain perlu berhati-hati berjalan di jarum perak seperti hujan badai. Tapi mereka berjalan di tanah seolah-olah mereka berada di tanah, di mana mereka menerobos jebakan, itu seperti beberapa orang yang sedang berlomba. Chu Feng telah mengikuti di belakang mereka, di pasukan Spirit Realm tingkat ketiga. Ada dua alasan untuk melakukannya. Pertama, saya tidak ingin menjadi burung pertama. Kedua, situasinya sangat istimewa, dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya terlalu dini. Jadi dia menunggu kesempatan yang tidak bisa dilihat siapapun, tapi dia bisa melampaui semua orang. Duan Yusuan, tidakkah kamu merasa malu karena kamu tidak bisa berlari lebih cepat dari anak seusiamu? HMPH, bocah, dalam perjalanan seni bela diri, berapapun usiamu, kamu hanya berbicara tentang kekuatan. Jika kamu ingin bicara besar, menang pertama dan saya akan bicara. Setelah bepergian sebentar, hanya ada dua sosok yang tersisa di depan tim, dan itu adalah Duan Yusuan dan Yang Tianyu. Keduanya sama-sama berada di level keempat Spirit Realm, yang satu berbakat dan yang lainnya berpengalaman. Keduanya seimbang, dan bau mesiu semakin kuat. Karena mereka tahu bahwa pesaing terbesar adalah pihak lain. Seperti selama mereka memenangkan pihak lain, hadiah pertama, itu semua milik mereka. Tiba-tiba, hembusan angin datang dari depan. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke pinggir, keduanya terkejut, dan mau tidak mau mereka memperlambat langkah mereka, karena ada kabut tebal di depan mereka. Gua itu sudah gelap, dan dengan tambahan kabut, jarak pandang menjadi lebih rendah, yang sangat meningkatkan kesulitan untuk menghindari mekanisme tersebut, bahkan mereka berdua harus berhati-hati. Kesempatan bagus. Tapi ketika semua orang tersentak, Chu Feng diam-diam senang. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan hanya mendengar suara deru, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan seperti anak panah meninggalkan tali. Shua. Pada saat ini Duan Yusuan sedang berkonsentrasi untuk menghindari jarum perak, tetapi bayangan hitam melintas melewatinya, dan sebelum dia bisa bereaksi, orang itu telah menghilang. Mungkinkah itu ilusi? Adegan seperti itu mengejutkan Duan Yusuan. Awalnya dia mengira itu adalah Yang Tianyu, tetapi ketika dia menemukan bahwa Yang Tianyu masih tidak jauh, dia menjadi bingung. Setelah berhasil menyingkirkan semua orang, Chu Feng tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan dia meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Setelah berlari lama, dia tidak merasakan kelelahan sedikit pun, aura di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus meluap dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatan, pendengaran dan penglihatannya juga jauh lebih unggul dari orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, setidaknya jauh lebih kuat dari Duan Yusuan dan Yang Tianyu. Untuk perubahan ini, Chu Feng tidak terlalu terkejut, karena inilah yang membuatnya istimewa. Dia telah mengalami keistimewaan semacam ini 5 tahun yang lalu, dan sekarang keistimewaan semacam ini telah kembali. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, karena di depannya, tidak ada yang bisa menyebut dirinya jenius lagi. Berlari sepanjang jalan, Chu Feng akhirnya melewati susunan mekanisme, berjalan keluar dari gua yang dalam dan gelap, dan sampai di aula yang luas. Dan di ujung aula utama, terdapat platform batu yang tinggi, di mana terdapat beberapa item, yaitu keterampilan seni bela diri 4 tingkat dan 5 rumput roh. Melihat hal-hal ini, Chu Feng sedikit bersemangat, tetapi dia tidak bergegas maju, tetapi melihat ke beberapa gerbang batu di kedua sisi aula. Di balik itu, apakah binatang buas legendaris itu? Sudut mulut Chu Feng meringkuk mengantisipasi. Dia tahu bahwa penilaian ini baru saja dimulai, dan yang akan dia hadapi adalah makhluk yang haus darah, sangat kejam,
dan menakutkan yang disebut binatang buas. Penatua Suro, datang dan lihat, ini luar biasa. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang murid yang dapat melewati level dengan kecepatan seperti itu. Seorang lansia tetua berkata di ruang batu rahasia di istana bawah tanah. Menatap batu yang berantakan, mata penuh keterkejutan. Itu bukan batu biasa, tapi mekanisme di istana bawah tanah. Baru setelah mekanisme dipicu, batu-batu itu akan berantakan. Tapi saat ini, seluruh rangkaian batu sedang kacau, yang berarti satu hal, seseorang telah melewati susunan organ. Dalam penilaian tahun-tahun sebelumnya, butuh waktu 1 jam untuk lulus agen tercepat, tetapi sekarang, hanya setengah jam yang telah berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang, dan selusin tetua di ruang batu berkumpul di sini, semuanya sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik di antara murid-murid luar kali ini. Suro juga datang, melihat batu-batu yang berantakan, dia mengangguk puas. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya lewat dengan mudah, biarkan aku tambahkan kesenangan padanya. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke atas batu, di mana ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding batu. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan menampar ketiga batu itu dan menamparnya. Jangan menyentuhnya. Melihat ini, para tetua yang hadir semuanya terkejut. Tapi sudah terlambat, pada saat ini ketiga batu itu ditekan oleh Suro. Ada apa? Bukankah kamu memberitahuku bahwa batu ini bisa melepaskan binatang buas? Melihat ekspresi panik para tetua, Suro juga menyadari ada yang tidak beres. Ketiga batu ini memang dapat melepaskan binatang buas, tetapi mereka tidak dapat dipicu pada saat yang sama. Jika mereka dipicu pada saat yang sama, semua binatang buas yang dipenjara akan dilepaskan. 30 binatang buas tingkat 2, 9 hanya binatang buas tingkat ketiga, dan binatang buas tingkat keempat. Ketika dia mengatakan ini, wajah Penatua Li sudah pucat, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang binatang buas. Itu adalah monster yang ganas dan menakutkan, jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Saat ini, dengan begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat yang sama, pembantaian tidak dapat dihindari. Selama dia berpikir bahwa puluhan ribu murid di istana bawah tanah akan dibantai oleh binatang buas, dia tidak tahan memikirkannya lagi. Kenapa kamu tidak mengingatkanku lebih awal? Pada saat ini, kulit Suro juga berubah drastis, tubuhnya yang harus berubah menjadi embusan angin, dan ketika pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Penatua Li, apa yang harus kita lakukan? Semua mata tertuju pada penatua tua itu. Apalagi yang bisa saya lakukan, cepat dan pergi untuk menyelamatkan. Penatua Li berteriak dengan marah, dan bergegas keluar. Bab 4 lebih ganas dari binatang buas. Chou Feng sudah mendengar tentang nama binatang buas itu. Itu adalah monster yang bisa diolah, dibagi menjadi 9 tingkat dari yang lemah hingga yang kuat, sesuai dengan praktisi bela diri dari tingkat ke-9 Spirit Realm. Namun, dikatakan bahwa kekuatan binatang buas tingkat ketiga jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di tingkat ketiga Spirit Realm, dan bahkan dapat bersaing dengan master dari tingkat keempat Spirit Realm. Oleh karena itu, bahkan Chou Feng tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa ada mekanisme di sini, selama binatang buas itu dipicu, itu akan muncul. Bang! Tiba-tiba, terdengar suara teredam, dan sebuah gerbang batu yang memenjarakan binatang itu terbuka. Aneh, mengapa gerbang batu terbuka sebelum aku melangkah ke aula? Chou Feng terkejut. Bang 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 bang. Tapi setelah itu, total 40 pintu batu di kedua sisi aula utama dibuka. Sekarang Chou Feng tercengang,
karena di dalam gerbang batu gelap itu, sepasang mata merah darah telah terbuka, dan aura pembunuh yang kuat memenuhi seluruh aula. "Brengsek, bukankah ini mempermainkanku?" teriak Chu Feng. Dia jelas mendengar bahwa tahap terakhir dari setiap penilaian adalah binatang buas, tapi bagaimana situasinya sekarang? Tapi sekarang, Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena sosok padat sudah keluar dari gerbang batu dan memasuki aula. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kelompok monster ini tampak seperti harimau, tetapi ukurannya 2 kali lebih besar dari harimau. Tubuhnya hitam pekat, dan yang bisa dilihatnya hanyalah cakar dan taring tajam seperti pisau, dan sepasang mata merah darah. Ada total 40 binatang buas. Penampilan mereka sama, dan mereka harus dari spesies yang sama. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis aneh di dahi mereka, yang jelas merupakan tanda peringkat mereka. Wow, pada saat ini, seekor binatang buas meraung, dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi jauh di dalam aula. Pada saat yang sama, mata semua binatang buas beralih ke platform tinggi, dan mata mereka mengeluarkan air liur. "Sial, kalian monster!" Melihat ini, Chu Feng sangat marah, bagaimana dia bisa membiarkan binatang buas ini menikmati harta karun seperti itu, dan dengan kutukan, dia bergegas menuju platform tinggi. Chu Feng memasuki aula, dia dengan cepat menarik perhatian binatang buas itu. Kali ini adalah hal yang baik, total 40 binatang buas menyerahkan rumput roh pada saat yang sama, dan semua datang untuk mengepung Chu Feng, seolah-olah bagi mereka, daging dan darah manusia lebih menarik daripada obat mujarab. "Pergi." Seekor binatang buas tingkat 2 datang langsung, tapi Chu Feng meledakkan kepalanya hanya dengan 1 pukulan, membuatnya rentan terhadap 1 pukulan. Tetapi pada saat yang sama, sejumlah besar binatang buas dikepung, dan aura pembunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Namun, Chu Feng tidak takut. Dia seperti monyet, melompat ke kiri dan kanan untuk bolak-balik di antara binatang buas. Setiap kali dia bergerak, salah satu binatang buas akan terbunuh. Pada saat ini, dibandingkan dengan binatang buas yang kejam, Chu Feng lebih seperti monster yang menakutkan, tubuhnya penuh dengan senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa kasar binatang itu, ia tidak dapat menahan serangannya, 1 serangan. Pada saat ini, Chu Feng dapat merasakan bahwa apa yang mengalir deras di tubuhnya bukan hanya energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga guntur dewa 9 warna yang dia cintai dan benci pada saat yang sama. Ditempa dengan sempurna. Mengaum. Tapi saat Chu Feng cemburu, raungan yang menusuk telinga tiba-tiba datang dari belakang. Dia berbalik dan terkejut, cakar tajam binatang buas besar telah mencengkeram kepalanya. Cakar raksasa ini berbeda, berkali-kali lebih kuat dari binatang buas lainnya. Jika ditangkap olehnya, kepalanya akan hancur. Shua. Chu Feng tanpa sadar berlari mundur, berusaha menghindari cakar raksasa. Namun, kecepatan cakar raksasa itu terlalu cepat, meskipun kepala Chu Feng menghindari serangan itu, ia mencengkeram dada Chu Feng dengan ganas. 5 luka berdarah robek di dadanya, dan Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan yang fatal. "Aku akan mencabik-cabikmu." Namun, selain rasa sakit, Chu Feng lebih marah. Dia telah melihat bahwa binatang buas yang menyerangnya memiliki 4 garis di dahinya, yang menunjukkan bahwa itu adalah binatang buas tingkat keempat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berbalik dan melarikan diri, karena bahkan di alam yang sama, kekuatan binatang buas pasti lebih kuat dari manusia. Tapi tidak hanya Chu Feng tidak melarikan diri, tapi dia bergegas menuju binatang buas itu dengan gila-gilaan. Bahkan binatang buas yang bijaksana pun secara tidak sadar terkejut dengan gerakannya yang sembrono. Dang! Hanyalah keterampilan dari binatang buas itu, Chu Feng meninju dahinya dengan kuat.
tidak ada percikan darah yang tak terduga, tetapi ada suara keras seperti baja yang bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan mati rasa di tinjunya, seolah pukulannya tidak mengenai kepala binatang itu, tetapi mengenai dinding tembaga dan dinding besi. Wu. Namun, pukulan Chu Feng bukanlah masalah kecil. Binatang itu mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, lalu mundur beberapa langkah. Jelas, itu juga terasa sakit. Pergilah ke neraka. Melihat serangannya masih efektif, Chu Feng tidak lagi menahan tangannya. Dia mengayunkan tangannya, dan bayang-bayang tinju di seluruh langit mulai terbang ke segala arah. Tinju berat itu seperti badai hujan, terus memukul tubuh binatang buas. Harus dikatakan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng benar-benar terlalu kuat di bawah serangan gilanya. Binatang buas yang beberapa kali lebih besar darinya benar-benar mundur lagi, dan bahkan ingin menyelinap menyerangnya, tetapi tidak diragukan lagi ditinju oleh itu. Dipukuli sampai mati. Pada akhirnya, total 40 binatang buas dipukuli sampai habis olehnya, kebanyakan dari mereka dipenggal, dan mati dengan sangat tragis. Meskipun tubuh binatang buas urutan keempat masih utuh, kepalanya yang besar dihancurkan hidup-hidup oleh Chu Feng. Hu. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di genangan darah, terengah-engah. Setelah pertempuran berdarah, ada beberapa luka yang mengejutkan di tubuhnya, tetapi tidak ada yang fatal. Bahkan kecuali serangan binatang buas tingkat 4, luka yang disebabkan oleh binatang lain hanyalah trauma kulit sederhana, dan tidak ada yang namanya luka ke dalam daging. Seberapa kuat tubuhku yang menakutkan? Inilah yang ditanyakan Chu Feng pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan binatang buas itu, dia merasa bahwa dia lebih seperti kerangka baja dan besi. Tubuh seperti itu melampaui batas manusia, dan sekali lagi dia menyadari keistimewaannya sendiri. Melihat sekeliling, Chu Feng melompat ke platform tinggi, dia bahkan tidak melihatnya, jadi dia meletakkan seni bela diri dan rumput roh ke dalam pelukannya. Setelah melakukan ini, Chu Feng tidak membuka gerbang yang tertutup, tetapi kembali ke arah dia datang, dan berjalan ke dalam formasi mekanisme. Namun, tidak lama setelah Chu Feng pergi, lebih dari selusin sosok keluar dari ruangan batu tempat binatang buas itu ditutup, dan pemimpinnya adalah Suro. Pada saat ini, apakah itu Suro atau sekelompok tetua, ekspresi mereka sangat aneh. Meskipun dia hanya melihat bahwa Chu Feng terus-menerus meninju binatang buas tingkat keempat yang mati itu. Tapi selama mereka mengira begitu banyak binatang buas yang kuat dibunuh oleh seorang pemuda, mereka masih merasa tak terbayangkan. Penatua Li, siapa anak itu? Suro bertanya. Penatua Li tidak menjawab, tetapi melihat ke penatua lain di belakangnya, tetapi semua penatua menggelengkan kepala. Murid yang luar biasa, kamu tidak tahu namanya. Suro mengerutkan kening sedikit tidak senang. Ada terlalu banyak murid luar. Jika dia berniat mempertahankan kekuatannya, kami akan. Tetua Li juga memasang ekspresi tak berdaya. Lupakan, cari tahu detailnya sesegera mungkin, lalu beritahu saya. Juga, karena dia tidak ingin mengekspos kultivasinya, maka biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dan jangan biarkan dia tahu. Kami tahu kekuatannya. Suro menasihati. Patuhi. Tetua Li dan yang lainnya menanggapi dengan hormat. Mereka tidak berani tidak menghormati tetua sekte dalam ini. Suro melihat sekali lagi ke arah yang Chu Feng pergi, dan kemudian berjalan ke ruang batu sambil berpikir. Bab 5 Pendiri Azure Dragon. Setelah Suro dan yang lainnya pergi, aula menjadi hening. Setelah sekian lama, terdengar suara langkah tergesa-gesa di luar aula, dan seorang murid berlari masuk dengan cepat. Orang ini adalah Duan Yusuan, tetapi saat ini, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelum dia memasuki istana bawah tanah. Dengan rambut acak-acakan, berkeringat deras,
Dan terengah-engah, dia langsung berlari ke platform tinggi seperti orang gila. Haha, bagaimanapun juga, tempat pertama adalah milikku. Yang Tianyu, bocah cilik, kamu juga ingin bertarung denganku? Sialan. Platform tinggi, dan dia mengabaikan mayat binatang di aula. Dia melompat dan mendarat dengan kuat di platform tinggi. Tetapi ketika dia tersenyum di seluruh wajahnya dan menyapu matanya, dia tiba-tiba tercengang seperti baut dari biru. Karena di platform tinggi itu, kosong, bahkan tidak sehelai rambut pun. Sial, apa yang terjadi? Setelah sekian lama, dia kembali sadar, baru kemudian dia menyadari bahwa bagian bawah platform berlumuran darah, dan mayat 40 binatang buas berserakan di seluruh aula. Selain itu, kematian setiap binatang buas sangat mengejutkan dan sangat berdarah. Adegan ini membuatnya takut, dan dia duduk di platform tinggi dengan embusan, dan menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa pintu yang lolos pemeriksaan belum dibuka. Apa yang terjadi di sini? Duan Yusuan sedikit bingung, pikirannya langsung kacau. Tata-tata. Pada saat ini, Yang Tianyu juga berlari, tetapi dia berhenti begitu sampai di pintu masuk aula utama. Melihat pemandangan di aula, dan kemudian ke Duan Yusuan di platform tinggi, dia tercengang, ini kamu melakukan ini. Duan Yusuan terkekeh, dan berkata dengan getir, jika saya mengatakan tidak, apakah Anda percaya? Tentu saja, Anda tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yang Tianyu meliriknya, lalu berjalan ke aula, dan memeriksa binatang buas mayat-mayat. Ya Tuhan, ada binatang urutan keempat. Siapa yang melakukan ini? Keduanya mengamati untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak bisa memberikan jawaban. Mereka tidak bisa, saya tidak tahu siapa yang memilikinya di pintu luar. Kekuatan yang mengerikan. Pada akhirnya, mereka bahkan curiga bahwa ini adalah permainan yang dibuat oleh para tetua, bahwa para tetua telah menelan hadiah untuk tempat pertama. Namun ketika pasukan murid dari tingkat ketiga Spirit Realm tiba, pemandangan dramatis terjadi. Semua orang percaya bahwa Yang Tianyu dan Duan Yusuan yang membunuh binatang buas itu, dan untuk hadiah untuk tempat pertama, itu dibagi rata di antara mereka berdua. Tapi yang paling lucu adalah Yang Tianyu dan Duan Yusuan tidak menyangkalnya saat berhadapan dengan tatapan memuja semua orang, jadi mereka menjadi nomor satu tanpa bisa dijelaskan. Pintu dibuka, dan sorak-sorai mengikuti, semua orang sangat senang, karena selama mereka keluar dari pintu itu, mereka menjadi murid dalam dan mengantarkan kehidupan baru. Namun saat orang-orang bersorak, seorang pemuda yang keluar dari istana bawah tanah menarik perhatian orang. Dia telanjang, menangis, dan mengutuk penuh keluhan. Siapa yang begitu jahat, pukul punggungku tanpa menyebutkannya, dan bahkan melepas pakaiannya, bagaimana dia bisa begitu mesum? Terkejut, hanya Chu Fengyang. Tersenyum sedikit, melihat pakaian utuh di tubuhnya, dan diam-diam meninggalkan kerumunan. Penilaian sekte dalam berakhir, puluhan ribu orang berpartisipasi dalam penilaian, dan hanya 2.000 orang yang lulus penilaian, tetapi ini bukan jumlah yang kecil. Setelah memasuki sekte dalam, seseorang dapat secara resmi menjadi murid sekolah Azure Dragon, dan pada saat yang sama menikmati perlakuan superior. Untuk menyambut murid baru untuk bergabung dengan sekte dalam, para tetua secara khusus mengadakan pesta. Bulan purnama menggantung tinggi di atas langit malam, dan nyanyian serta tarian di gerbang bagian dalam terasa damai, memicu suasana gembira yang ekstrim. Namun, Chu Feng tidak berpartisipasi dalam pesta ini, tetapi tinggal di rumah barunya dengan telanjang bagian atas tubuhnya, mengamati luka-lukanya. Lukanya sembuh, dan sembuh dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, hanya perlu beberapa hari untuk sembuh total, dan kemampuan pemulihan semacam ini dianugerahkan oleh Guntur Dewa. Kamu apa? Mengapa kamu memilihku?
Ini bukan pertama kalinya Chu Feng menanyakan pertanyaan ini. Dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Dia masih ingat malam 5 tahun lalu, ketika langit di atas Qingzhou diselimuti guntur ilahi 9 warna. Langit cerah seperti siang hari, guntur menari seperti naga, langit mengaung dengan guntur, dan bumi bergetar tak terkendali. Orang-orang berpikir bahwa kiamat akan datang, dan ketika mereka panik, terjadilah kekacauan. Tapi Chu Feng, yang baru berusia 10 tahun, berlari keluar rumah tanpa sadar dan pergi ke tempat terbuka. Bahkan sekarang, dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu, seolah-olah ada semacam sihir yang menariknya untuk pergi ke sana. Adapun nanti, dia dirasuki oleh Shen Lei. Tidak ada yang melihat pemandangan itu, tetapi dia tahu bahwa apa yang ada di dantiannya pastilah guntur 9 warna yang menimbulkan sensasi di seluruh benua. Meskipun guntur ilahi menganugerahkan Chu Feng dengan fisik yang kuat, Chu Feng masih tidak mengerti mengapa hal yang begitu kuat melekat pada tubuhnya. Lupakan saja, karena kamu tidak menjawab, aku tidak akan bertanya lagi. Bagaimanapun, kamu dan aku sudah menjadi satu. Chu Feng tersenyum lega. Tidak menguntungkan, dengan kekuatannya tidak mungkin untuk melawan. Terlebih lagi, sejauh ini, guntur ilahi ini telah memberinya manfaat, jadi dia berhenti memikirkannya. Setelah Chu Feng mengenakan pakaiannya, dia mengalihkan pandangannya ke sebuah buku di samping tempat tidur. Di buku itu tertulis 4 karakter besar, 3 gaya guntur. Mengambil buku itu, Chu Feng membolak-baliknya. Ini adalah paparan pertamanya pada seni bela diri, dan dia merasa agak bersemangat. 4 peringkat seni bela diri, 3 gaya guntur, diciptakan oleh pendiri Azure Dragon. Dibudidayakan dengan sempurna, secepat guntur, sekuat guntur, sebanding dengan seni bela diri peringkat 5. Melihat beberapa baris pengantar, Chu Feng menarik napas lega. Marah, dia berkata dengan heran, ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang diciptakan oleh pendiri sekte. Pendiri sekte Qinglong adalah master seni bela diri sejati. Pada saat itu, sekte Azure Dragon yang dipimpin oleh pendeta Azure Dragon adalah sekte nomor 1 di benua Kyushu. Satu-satunya yang dapat melawan sekolah Azure Dragon adalah penguasa benua Kyushu saat ini, dinasti Jiang. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Setelah pendiri sekte meninggal, Qinglong Zong mulai menurun, dan segera jatuh ke sekte teratas di daratan Kyushu. Sekarang bahkan di wilayah Qingzhou ini, itu hanya sekte kelas 2, tetapi ini lebih jauh menunjukkan kekuatan pribadi pendiri sekte. Dan seni bela diri yang diciptakan oleh orang tuanya pasti yang terbaik di antara seni bela diri, yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Bersemangat, Chu Feng buru-buru membaca metode kultivasi, dan bersumpah untuk berlatih 3 gerakan guntur. Setelah malam tanpa tidur, Chu Feng akhirnya memahami metode kultivasi dari 3 bentuk petir. Bentuk pertama adalah bentuk kedua adalah makna, dan bentuk ketiga dapat berubah menjadi guntur secara umum. 3 bentuk guntur sangat sulit untuk diolah, tetapi Chu Feng ingin mencobanya. Setelah mandi, Chu Feng tidak merasa mengantuk. Jadi dia pergi ke paviliun keterampilan bela diri dari sekte dalam. Pertama-tama, paviliun keterampilan bela diri memiliki fasilitas untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, karena 3 gaya guntur tidak dapat diekspos, dia perlu berlatih keterampilan bela diri yang berbeda untuk menyembunyikannya dari orang lain. Benar-benar hidup. Berjalan ke paviliun seni bela diri, tiba-tiba menjadi jelas bahwa aula utama paviliun seni bela diri yang luas sudah penuh sesak. Tapi ini juga masuk akal, lagi pula, lebih dari 2.000 murid bergabung dengan sekte dalam kemarin, dan yang paling ingin dipraktikkan oleh para murid baru ini adalah seni bela diri. Paviliun keterampilan bela diri dibagi menjadi 6 lantai. Lantai pertama adalah tahap pertama seni bela diri, lantai kedua adalah tahap kedua seni bela diri,
lantai ketiga adalah tahap seni bela diri, dan yang keempat, kelima dan keenam lantai semua tempat untuk berlatih seni bela diri. Sepanjang jalan, Chu Feng menemukan bahwa lantai pertama penuh sesak, sedangkan lantai 2 jauh lebih baik, sedangkan untuk lantai 3, hanya ada sedikit orang. Ini semua diharapkan, meskipun tingkat seni bela diri yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi kesulitan kultivasinya juga berbeda. Oleh karena itu, banyak orang akan memulai dari awal dan berlatih satu tingkat seni bela diri terlebih dahulu, kemudian memilih tingkat kedua setelah mereka mencapai kesuksesan besar, dan akhirnya berlatih tingkat ketiga. Namun, tujuan Chu Feng sangat jelas, meskipun hanya untuk pertahanan diri, dia tetap harus memilih yang terkuat. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ambisius, seni bela diri di sini tidak cocok untuk Anda. Tapi saat Chu Feng melangkah ke lantai 3, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Bab 6 mungkinkah dia? Menunggu dan mengawasi, di pintu lantai 3, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih sedang menatapnya. Chu Feng tahu bahwa ini adalah tetua yang menjaga paviliun keterampilan bela diri. Meskipun usianya hampir 100 tahun, kekuatan para tetua sangat kuat. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Junior ini memiliki rasa kesopanannya sendiri. Setelah Chu Feng memberi hormat dengan sopan, dia masuk. Hei, murid sombong lainnya. Penatua yang menjaga paviliun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia telah melihat banyak murid seperti Chu Feng, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Beberapa dari mereka tersesat dan menemukan jalan kembali, tetapi beberapa dari mereka tersesat dan merusak masa depan cerah mereka. Namun demikian, setiap kali sesepuh melihat wajah baru datang, dia akan memberikan pengingat yang baik untuk mencegah lebih banyak murid tersesat. Chu Feng berjalan mengitari lantai 3, dan dengan cepat memilih buku seni bela diri yang disukainya, dan membawanya ke sesepuh untuk mendaftar. Apakah kamu yakin ingin mengolah palem ilusi ini? Penatua yang menjaga paviliun memandang Chu Feng dengan curiga. Ya. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Sudahkah kamu membaca pengantar seni bela diri ini? Tetua itu terus bertanya. Kembali ke tetua, murid ini telah membacanya. Chu Feng tersenyum lagi. Kalau begitu kamu masih memilihnya? Ini adalah buku yang paling sulit di seluruh paviliun seni bela diri. Penatua mengungkapkan kebingungannya. Kembali ke penatua, inilah yang ingin dipupuk oleh murid ini. Chu Feng selalu memiliki senyum di wajahnya, tetapi tatapannya sangat tegas. Hei, anak muda hari ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Penatua menghela nafas, tetapi dia masih mendaftar untuk Chu Feng, dan sebelum menyerahkan keterampilan bela diri kepada Chu Feng, dia menambahkan, saat berlatih bela diri seni, ingatlah untuk mundur ketika menghadapi kesulitan. Chu Feng mengangguk untuk menyatakan penerimaannya. Meskipun penatua ini telah menanyai Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang dia dan merasa bahwa dia adalah penatua yang bertanggung jawab. Tapi ketika Chu Feng berbalik, sosok yang dikenalnya melewatinya, itu adalah Duan Yusuan, dan ekspresinya sangat jelek. Chu Feng tidak mengenalnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi saat dia akan pergi, ada bisikan di belakangnya, dan dia juga mendapatkan alasan depresi Duan Yusuan. Bukankah itu Duan Yusuan? Bukankah dia sudah memiliki keterampilan bela diri tingkat keempat? Mengapa dia datang ke sini untuk memilih keterampilan bela diri? Mungkinkah keterampilan bela diri tingkat keempat ada di tempat yang Tianyu? Para tetua mengatakan bahwa mereka berdua bodoh, dan akhirnya mengklarifikasi di depan semua orang bahwa mereka tidak tempat pertama dalam penilaian. Orang yang membunuh 40 binatang adalah orang lain. Ada hal seperti itu, kenapa mereka berdua mengakuinya pada awalnya? Kali ini, mereka berdua malu dan dilempar pulang.
Memang, tapi siapa yang nomor satu? Sepertinya kamu belum pernah mendengar orang yang begitu kuat di sekte luar, kan? 40 binatang buas, termasuk 144. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa ganasnya orang itu. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke atas, dengan tidak sabar ingin memulai pelatihan. Lantai 4 sama seperti lantai pertama, dan juga sangat ramai, karena sebagian besar murid baru masih memilih seni bela diri. Orang-orang di sini semuanya adalah murid lama. Dilihat sekilas, itu bukan lantai seperti arena seni bela diri. Ada ribuan orang yang berlatih melawan desa organ, dan suara teriakan dan pembunuhan terdengar di seluruh, yang cukup spektakuler. Selain itu, selain ribuan pos mekanisme di aula, terdapat banyak ruang rahasia di sekitarnya, yang juga merupakan tempat budidaya. Ini adalah desain yang bagus. Jika Anda menyukai kegembiraan, Anda dapat berlatih bersama dengan orang lain di aula, dan Anda dapat saling meminta nasihat tentang hal-hal yang tidak Anda mengerti. Namun yang suka diam juga bisa memilih ruang rahasia untuk berlatih sendiri. Saat pintu batu ditutup, semua gangguan akan diisolasi. Chu Feng tidak bergabung dengan mereka, tetapi pergi ke lantai 6, tempat ini sama dengan lantai 3, relatif lebih sepi, dan masih banyak lagi tempat untuk berkultivasi. Chu Feng masuk ke ruang rahasia. Setelah pintu batu ditutup, dia pertama kali membungkuk ke tumpukan mekanisme, karena dia tahu bahwa selanjutnya, tumpukan mekanisme ini akan menderita karena siksaannya. Tumpukan mekanisme terbuat dari kayu besi hitam, sangat kuat. Selama Anda melancarkan serangan padanya, maka secara otomatis akan mengelak. Dan kecepatan menghindar akan berubah sesuai dengan kecepatan gerak lawan, kecuali seni bela diri dikuasai, akan sulit untuk melukainya, dan itu adalah alat terbaik untuk berlatih seni bela diri. Palem ilusi, gunakan angin telapak tangan untuk mengerahkan kekuatan, dan kendalikan musuh yang tidak terlihat. Chu Feng melihat metode budidaya palem ilusi lagi, dan kemudian datang ke tumpukan organ. Shua-shua. Dia menembak tiba-tiba, dan melihat telapak tangannya berubah menjadi dua hantu, menampar dua titik tiang mekanisme. Woos. Tetapi pada saat hendak memukul, tumpukan mekanisme bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba menghindari serangan Chu Feng seperti kilat. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan kemudian dia berkata dengan senyum lega, ini agak menarik. Mulai sekarang, Chu Feng akan tinggal di paviliun keterampilan bela diri ini setiap hari kecuali untuk makan dan tidur, berlatih tanpa henti. Bentuk 3 guntur diciptakan oleh pendiri sekolah naga azur. Meskipun mereka sangat misterius, mereka sangat sulit untuk dipraktikkan. Adapun palem ilusi, bukan tanpa alasan para tetua paviliun menyebutnya sebagai seni bela diri yang paling sulit untuk dikembangkan di paviliun dalam. Namun, setelah beberapa saat berlatih, Chu Feng secara bertahap memahami karakteristik dari kedua seni bela diri tersebut. 3 gerakan guntur sangat ganas, secepat guntur, dan sekuat guntur. Setiap gerakan dan setiap gerakan dapat membunuh musuh, mendominasi dan mengarahkan. Palem ilusi adalah kebalikannya, bergantian antara virtual dan nyata, mengejutkan orang. Meski tidak sekuat 3 bentuk guntur, mereka tetap sangat mengesankan, dengan misteri yang berbeda. Setelah 10 hari penuh pelatihan tanpa tidur atau makan, Chu Feng akhirnya menguasai 2 seni bela diri. Belum lagi pencapaian besar palem ilusi, hampir sama, tetapi itu adalah guntur bentuk ketiga, dan hanya bentuk kedua yang telah dikembangkan. Namun demikian, ketika Chu Feng berhasil melakukan bentuk kedua, ia dikejutkan oleh kekuatan yang kuat. Di lantai 3 paviliun keterampilan bela diri, masih tetua yang menjaga paviliun, Chu Feng mengembalikan palem ilusi. Bagaimana? Apakah kamu menabrak tembok? Penatua memandang Chu Feng dengan sedikit sarkasme, dengan ekspresi puas di bibirnya. Chu Feng tidak menjawab,
tetapi tersenyum dengan santai, tetapi di mata para tetua, senyum Chu Feng setara dengan persetujuan. Ayo pergi ke lantai pertama, mari kita mulai dengan bagian seni bela diri. Menarik seni bela diri, sesepuh dengan ramah mengingatkan. Terima kasih, tetua. Setelah Chu Feng memberi hormat, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pensiun dalam menghadapi kesulitan masih agak cerdas. Melihat kepergian Chu Feng, tetua yang menjaga paviliun mengangguk. Paviliun keterampilan bela diri tidak buka siang dan malam. Setiap kali matahari terbenam, paviliun keterampilan bela diri akan ditutup. Pada saat ini, semua tetua yang menjaga paviliun akan memeriksa seni bela diri dan pos mekanisme. Apa ribut-ribut? Saya perlu melihatnya sendiri. Penatua Ouyang, Anda harus melihat ini. Sudah lama sejak saya melihat murid yang begitu kuat. Di tangga, seorang pria paruh baya sedang membimbing seorang pria gendut putih. Pak Tua, pergilah ke ruang rahasia di lantai 6. Di dalam ruang rahasia, tumpukan mekanisme yang tidak bisa dihancurkan ditutupi dengan bekas luka dan hampir tergores. Melihat tumpukan mekanisme, ekspresi sesepuh berambut putih menjadi sangat serius, dan dia melangkah maju untuk melihat dengan hati-hati. Ini. Tapi ketika dia menemukan cetakan telapak tangan yang dangkal, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan pengalamannya, sekilas dia bisa tahu bahwa mekanisme ini dilukai oleh palem ilusi, tetapi di seluruh sekte dalam, hanya ada sedikit murid yang bisa mengolah palem ilusi ke level ini. Terlebih lagi, para murid batin yang telah mencapai sesuatu sudah mulai berlatih di luar, dan hampir tidak ada dari mereka yang berlatih di paviliun seni bela diri. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, mata sesepuh itu tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah itu dia? Bab 7 Perburuan Elisir. Ternyata penatua Ouyang ini adalah orang tua yang mendaftar untuk Chu Feng. Namun, ia memiliki identitas lain, yaitu kepala paviliun seni bela diri. Dia merasa bahwa mungkin Chu Feng yang menonaktifkan mekanisme ini, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu salah. Bagaimanapun, Chu Feng hanya berlatih palem ilusi selama 10 hari, dan dalam 10 hari, tidak mungkin mengolah palem ilusi sedemikian rupa. Penatua Ouyang, datang dan lihat ini. Saat dia sedang berpikir keras, panggilan lain datang dari ruang rahasia di sebelah. Tapi tidak masalah setelah melihatnya, tetua Ouyang terkejut lagi, karena tumpukan mekanisme yang membuat ruang rahasia telah hancur berkeping-keping. 3 bentuk guntur, bentuk kedua. Tidak seorang pun di sekte dalam yang mempelajari keterampilan bela diri ini. Kali ini, wajah penatua Ouyang menjadi serius. 3 bentuk guntur adalah keterampilan bela diri yang hanya dapat dipraktikkan oleh murid inti. Sekarang muncul di sekte dalam, itu mungkin berarti ada murid inti yang membocorkan keterampilan bela diri ini ke sekte dalam. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, hukum sekolah Azur Dragon sangat ketat, dan jika seseorang berani mengungkapkan seni bela diri secara pribadi, mereka dapat ditemukan dengan sangat cepat. Murid inti seharusnya tidak jadi bingung untuk melakukan hal seperti itu. Mungkinkah? Akhirnya, penatua Ouyang menemukan kemungkinan, dan berkata kepada para penatua di belakangnya, pergi dan undang penatua Suro. Pada saat yang sama, Chu Feng sedang berkultivasi di kamarnya. Setelah 1 jam pemurnian, Chu Feng telah memurnikan 3 rumput roh berturut-turut. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang luar, mereka pasti akan tercengang. Karena bahkan master seni bela diri membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memperbaiki rumput roh, tapi Chu Feng tidak bisa menggunakannya selama setengah jam. Selain itu, semua rumput roh yang disempurnakan oleh Chu Feng akan diserap oleh Dantian, tanpa ada yang terbuang. Hal semacam ini
Bahkan master seni bela diri tidak dapat melakukannya. Dikatakan bahwa orang biasa dapat menyerap 5/10 energi spiritual dari memurnikan rumput roh, yang sangat bagus. Tampaknya jika kamu ingin mendapatkan kekuatan darimu, harga yang harus kamu bayar sangat tinggi. Namun demikian, Chu Feng masih sedikit tidak berdaya, karena setelah memurnikan 3 rumput roh, dia tidak memiliki sedikitpun rasa terobosan. Saya merasa bahwa dantiannya kosong. Tetapi sebagai orang biasa, jika dia dapat sepenuhnya menyerap aura dari 3 rumput roh, dia hampir dapat menembus dari tingkat ke-4 Spirit Realm ke tingkat ke-5 Spirit Realm. Ini menggambarkan sebuah masalah. Meskipun petir ilahi memberi Chu Feng kekuatan yang jauh melebihi orang biasa, dengan cara yang sama, untuk meningkatkan kultivasinya, Chu Feng juga harus membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Energi spiritual, meskipun Chu Feng dapat memadatkannya melalui seni sihir, bahkan jika dia berlatih tanpa henti selama beberapa bulan, itu jauh lebih rendah daripada energi spiritual yang terkandung dalam rumput roh. Dapat dilihat dari hal ini bahwa jika Chu Feng ingin meningkatkan kultivasinya, harga yang harus dia bayar juga merupakan masalah besar yang akan dia hadapi. Hei, apakah ini yang disebut pro dan kontra? Melihat 2 rumput roh di samping tempat tidur, Chu Feng benar-benar ingin memperbaikinya, tetapi dia tidak melakukannya karena inilah yang dia rencanakan. Kembali itu pada Chu Yu. Saudari Chu Yu akan melangkah ke tingkat ke-5 Spirit Realm. Kedua tanaman rumput roh ini dapat membantunya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Feng merapikan rumput roh dan tertidur dengan lampu yang menyala. Di pagi hari berikutnya, Chu Feng bangun pagi, dia membawa 2 rumput roh di dadanya, dan ingin mencari Chu Yu. Tapi sekte dalam terlalu besar, konon murid di sekte dalam lebih banyak daripada di sekte luar, ada 100.000. Kompleks istana yang luas membentang sejauh mata memandang, mencari seseorang di tempat seperti ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saudaraku, apakah menurutmu kita harus bergabung dengan aliansi? Lagi pula, berburu ramuan berarti kekuatan dalam jumlah. Itu benar, lupakan saja, ayo pergi ke alun-alun untuk mendaftar dulu. Sepasang pemuda yang terlihat seperti 2 bersaudara melewati Chu Feng, tetapi kata-kata yang mereka ucapkan membuat Chu Feng sangat gembira. Kakak senior, kamu baru saja mengatakan bahwa pendaftaran untuk perburuan elisir telah dimulai. Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Betul, waktu perburuan elisir tidak tetap setiap tahun. Tahun ini memang lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Semangat! 2 kakak laki-laki, tolong. Chu Feng tersenyum sopan, dia sangat senang. Yang disebut elisir adalah jamu yang mengandung energi spiritual menurut jenis yang berbeda. Obat mujarab dibagi menjadi 4 jenis, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat ekstrim. Rumput roh di lengan Chu Feng adalah obat mujarab bermutu tinggi. Adapun perburuan elisir, itu adalah semacam manfaat yang diberikan Azure Dragon kepada murid dalam. Di bagian tertentu pegunungan Azure Dragon, terdapat sejumlah besar eliksir, dan daerah ini disebut Gunung Eliksir. Gunung Eliksir awalnya merupakan area terlarang dari sekolah naga Azure, tetapi akan dibuka setahun sekali, dan semua murid dalam dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Alasan mengapa disebut berburu elisir adalah karena elisir bersifat spiritual, dapat melarikan diri dari tanah, berlari dengan kecepatan tinggi, dan memiliki agresivitas yang kuat sehingga sangat sulit untuk mengambilnya. Sekarang yang paling dibutuhkan Chu Feng adalah elisir, semakin banyak semakin baik, dan saat ini perburuan elisir dimulai, yang bisa dikatakan sebagai berita bagus baginya. Adik laki-laki, sepertinya kamu belum bergabung dengan aliansi, apakah kamu berencana pergi berburu sendirian? Kedua bersaudara itu memandang Chu Feng. Ada apa? Chu Feng sedikit bingung. Sejujurnya, berburu ramuan bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang.
Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan aliansi, saudara-saudara dengan ramah mengingatkan. Apa yang disebut aliansi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para murid dari sekte dalam. Karena organisasi semacam ini dapat lebih mendekatkan hubungan antar murid, Sekolah Azure Dragon tidak hanya tidak keberatan dengan hal semacam ini, tetapi malah mendorongnya. Saya baru saja memasuki sekte dalam, jadi saya tidak tahu banyak tentang aliansi. Saya tidak tahu aliansi mana di sekte dalam yang lebih kuat. Tanya Chu Feng ingin tahu. Haha, kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Saudara-saudara kita baru saja menyelidiki banyak aliansi di sekte dalam. Aliansi Tianxia dan Aliansi Pedang. Aliansi Tianxia memiliki anggota terbanyak, lebih dari 5.000 orang, dan mereka yang memiliki kata Tianxia tertulis di punggung mereka adalah anggota Aliansi Tianxia. Aliansi Pedang memiliki anggota lebih sedikit, tapi setidaknya ada lebih dari 1.000 orang, dan Aliansi Pedang agak istimewa. Jika Anda ingin bergabung dengan mereka, Anda harus berlatih seni bela diri yang menggunakan pedang untuk mengerahkan kekuatan. Beberapa orang dengan pedang besi hitam di punggungnya adalah anggota Liga Pedang. Kedua aliansi itu adalah yang paling kuat, bukan hanya karena jumlah orangnya yang besar, tapi yang lebih penting, pendiri dari dua aliansi ini semuanya adalah tokoh terkemuka di sekolah Azure Dragon kami. Keduanya menjadi murid inti 10 tahun yang lalu, dan sekarang mereka termasuk murid inti. Mereka juga yang terbaik di antara mereka. Dengan dukungan mereka, sangat sedikit orang yang berani menyentuh orang-orang dari pedang Tianxia dan pedang-pedang. Saudaraku, apa yang Anda katakan salah, meskipun Liga Tianxia dan Liga Pedang sangat kuat, saya pikir yang terkuat adalah aliansi. Saat kakak laki-laki berbicara dengan jelas, adik laki-laki menyela dengan beberapa keberatan. Aliansi sayap memang kuat, tetapi jumlah mereka terlalu kecil. Yang disebut dua tinju sulit untuk dilawan dengan 4 tangan. Jika ada konflik nyata, mereka tidak boleh menjadi lawan dari Liga Tianxia dan Liga Pedang. Kakak menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu demikian. Meskipun aliansi sayap memiliki sejumlah kecil orang, mereka semua adalah naga di antara manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk melawan 100. Saya tidak berpikir Liga Tianxia dan Liga Pedang mungkin adalah lawan aliansi sayap. Adik laki-laki itu membalas. Kalian berdua, apa asal-usul Wing Alliance ini? Melihat keduanya berdebat tanpa henti, Chu Feng menjadi semakin penasaran saat dia mendengarkan. Adik laki-laki, dengarkan aku, aliansi bersayap ini jelas merupakan mitos di sekte dalamku. Melihat ini, adik lelaki itu memeluk Chu Feng dan mulai menceritakan. Bab 8 Kesempatan bertemu dengan Chu Yu. Aliansi sayap tidak pernah merekrut anggota dari luar, tetapi siapapun yang mereka sukai adalah naga di antara manusia. Meskipun aliansi sayap hanya memiliki 32 orang sekarang, tetapi di antara sekte dalam, mereka semua adalah orang-orang besar yang terkenal. Aliansi sayap sangat bersatu, memperlakukan anggotanya seperti saudara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang berani menyentuh anggota aliansi sayap akan membalas dendam tidak peduli siapa mereka. 2 tahun lalu, sekte kelas 3 di Qingzhou dilarang untuk menyakiti anggota aliansi sayap. Orang yang menghancurkan sekte itu adalah Yimeng. Ini sangat kuat. Mendengar ini, Chu Feng juga terkejut, meskipun sekte kelas 3 jauh lebih rendah dari sekte Azure Dragon, tetapi setidaknya satu kekuatan dapat menghancurkannya, tetapi dapat dibayangkan bahwa aliansi sayap memang sangat kuat. Juga, jangan menganggap pendiri aliansi Tianxia dan aliansi pedang sebagai orang yang kuat, tetapi dibandingkan dengan pendiri aliansi sayap, mereka sama sekali tidak populer. Dikatakan bahwa pendiri aliansi sayap memasuki sekte dalam pada usia 11, dia dijadikan murid inti pada usia 4 tahun, dan dia sudah menjadi murid nomor 1 sekolah Azure Dragon pada usia 16 tahun.
Sayang sekali dia tidak bercita-cita untuk bergabung dengan sekolah Azure Dragon, dan dia pergi dari sini pada usia 16 tahun, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Masalah ini, saudaraku cukup menyesal. Siapa nama orang ini? Chu Feng sangat terkejut. Murid inti adalah objek pelatihan utama dari sekolah Azure Dragon, dan masing-masing dari mereka dapat disebut jenius seni bela diri. Dan pendiri aliansi sayap tidak terkalahkan di antara murid inti pada usia 16 tahun, jadi seberapa hebatkah orang ini? Namanya Shang Tianyi. Adik laki-laki itu mengucapkan nama itu kata demi kata. Zhang Tianyi. Chu Feng menghafal nama ini karena dia memiliki kualifikasi untuk dihafal oleh Chu Feng. Dia dulunya adalah salah satu murid inti terkuat. Juga, selain tetua Suro, di antara murid inti, ada juga banyak anggota aliansi sayap. Prestasi semua orang tidak kalah dengan para pendiri Liga Tianxia dan Liga Pedang. Orang-orang, apakah menurut Anda aliansi sayap ini kuat? Adik laki-laki itu terus berbicara. Dengan cara ini, aliansi sayap ini sangat kuat, jadi apakah anggota aliansi sayap memiliki tanda khusus? Chu Feng menjadi semakin tertarik dengan aliansi sayap ini. Orang-orang dari aliansi sayap jarang, tetapi masing-masing dari mereka akan memakai medali di dadanya, dan sepasang sayap terlukis di medali itu, kata sang adik. Ketiganya mengobrol sambil berjalan, dan segera tiba di alun-alun yang ramai, yang merupakan tempat untuk mendaftar perburuan elisir. Padahal, yang disebut pendaftaran adalah menuliskan nama Anda di spanduk di alun-alun, lalu menggambar token, dan tidak ada keramahan sama sekali. Adik laki-laki, perburuan obat mujarab akan dimulai besok, dan kamu harus bergabung dengan aliansi untuk perlindungan. Belum lagi aliansi sayap, bahkan aliansi Tianxia dan aliansi pedang tidak begitu mudah untuk maju. Jadi, jika kamu ingin bergabung dengan aliansi, kamu harus tetap membuka mata. Setelah mendaftar, kedua bersaudara itu berkumpul lagi. Aku juga meminta dua kakak laki-laki untuk memberi nasihat. Melihat saudara-saudara itu sangat antusias, Chu Feng tidak tahan untuk menyelamatkan muka mereka. Meskipun aliansi yang terlalu kuat tidak bisa masuk, kamu tidak bisa memilih yang terlalu lemah. Seperti aliansi yang memperkenalkan diri satu persatu, kamu tidak boleh masuk. Aliansi ini tidak bisa melindungimu sama sekali, mereka hanya bisa membuatmu diganggu. Misalnya, gadis di sana yang membagikan keripik bambu di mana-mana, dia terlihat seperti seseorang dari aliansi yang lemah, dan dia menipu murid baru lagi. Sambil berbicara, kakakku menunjuk jarinya ke ungu gadis berpakaian tidak jauh. Tapi melihat ke arah yang dia tunjuk, Chu Feng tidak bisa menahan keterkejutannya, karena gadis berbaju ungu itu sebenarnya adalah Chu Yu. Saudari Chu Yu. Melihat ini, Chu Feng berteriak dengan penuh semangat. Mendengar teriakan Chu Feng, Chu Yu juga menoleh untuk menunggu dan melihat. Setelah melihat Chu Feng, dia juga sangat gembira, dan berteriak sambil melambai, "Kakak Chu Feng." Chu Feng sedang terburu-buru untuk menemukan Chu Yu, tapi tiba-tiba bertemu dengannya di sini, dia buru-buru berjalan menuju Chu Yu. "Hei, sudah berakhir, idiot lain telah ditipu, kita berdua telah banyak berbicara dengannya, tidak ada gunanya." Melihat ini, saudara-saudara saling memandang dan menggelengkan kepala. "Kakak Chu Feng, kamu akhirnya memasuki sekte dalam. Hebat. Kakak dan adik kita akhirnya bisa berkultivasi bersama." Melihat jubah ungu di tubuh Chu Feng, Chu Yu penuh kegembiraan, dan dia melompat dengan gembira. Saya senang untuk Chu Feng dari lubuk hati saya." "Saudari Chu Yu, apa yang kamu lakukan?" Melihat potongan bambu di tangan Chu Yu, Chu Feng sangat penasaran. "Oh, kamu belum tahu, Brother Chu Wei membuat aliansi di sekte dalam yang disebut Liga Chu." "Masih terlalu sedikit." "Tidak,
Mengambil keuntungan dari siswa baru yang memasuki sekte dalam tahun ini, saya ingin menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan Liga Chu kami dan memperkuat kekuatannya. Lagi pula, jika Liga Chu berkembang dengan baik, itu juga akan sangat membantu keluarga Chu kita di masa depan. Chu Yu menjelaskan sambil tersenyum. Chou Wei yang dibicarakan Chu Yu adalah bos dari generasi muda keluarga Chu. Dia berusia 20 tahun ini dan bergabung dengan sekolah Azure Dragon 10 tahun yang lalu. Namun, Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Chu Wei, dan bahwa Chu Wei adalah orang yang paling sering menindasnya ketika dia masih kecil. Kalau begitu aku akan membantumu. Meskipun dia tidak menyukai Chu Wei, Chu Feng tidak ingin Chu Yu bekerja terlalu keras. Tidak, benar-benar tidak. Kamu tidak tahu situasi Liga Chu. Aku bisa melakukannya sendiri. Chu Yu menolak sambil tersenyum, dan kemudian bertanya dengan prihatin, ngomong-ngomong, Saudara Chu Feng, sudahkah kamu menandatangani untuk berburu elisir kali ini? Lihat ini. Chu Feng tersenyum, dan mengeluarkan token berburu elisir. Bagus sekali. Kali ini, aku bisa pergi menangkap rumput semangat bersama dengan Saudara Chu Feng. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa menangkap rumput semangat adalah pertempuran kecerdasan dan keberanian. Ini sangat menarik. Saya menantikannya. Kakak Chu Feng, aku sibuk dulu. Kamu datang ke sini untuk menemukanku di malam hari. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu harus datang. Melihat seorang siswa baru lewat, Chu Yu buru-buru memasukkan sepotong bambu ke Chu Feng tangan, dan kemudian berjalan ke murid baru dan memperkenalkan masalah Chu Meng. Melihat bahwa Chu Yu bertekad untuk melakukannya, Chu Feng tidak lagi bersikeras untuk tinggal, dan pada potongan bambu tertulis lokasi rumah Chu Yu. Berjalan di alun-alun, mengamati kerumunan yang melonjak, saya menemukan bahwa seperti Chu Yu, ada beberapa orang yang mempromosikan aliansi mereka. Hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka, lagi pula, semua orang tidak bodoh, kecuali benar-benar tidak mungkin untuk bergabung dengan aliansi yang kuat, jika tidak, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk bergabung dengan aliansi sekecil itu. Dan dalam apa yang disebut Liga Chu, hanya Chu Yu yang merekrut anggota, dan bahkan Chu Wei, yang mendirikan Liga Chu, tidak muncul. Dapat dilihat bahwa Chu Yu adalah satu-satunya yang benar-benar peduli dengan keluarga Chu. Pada malam hari, Chu Feng tiba di rumah Chu Yu sesuai jadwal. Chu Yu sedang berkeliaran di luar rumah, tampaknya menunggu seseorang. Melihat Chu Feng, Chu Yu berlari terpental dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun Chu Yu 1 tahun lebih tua dari Chu Feng, dia juga seorang gadis muda, tidak hanya memiliki penampilan yang manis, tetapi juga memiliki kepribadian yang lincah dan ceria. Di keluarga Chu, Chu Yu dapat dianggap sebagai harta hidup, tidak peduli berapa tua atau muda mereka semua menyukai gadis seram ini. Datang di depan Chu Feng, Chu Yu merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini, cepat singkirkan." Tapi di antara telapak tangan putih itu ada rumput roh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.